Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد جماعة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa kembali berkumpul setelah libur yang lumayan panjang untuk kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa mempelajarinya, demikian pula mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, dan semoga menjadi jalan yang menyebabkan mudahnya perjalanan kita menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada kisah yang selanjutnya. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita membahas terkait dengan ma'satu bi'ri ma'unah, yakni kejadian peristiwa sumur Ma'unah, di mana pada peristiwa tersebut ada 70 sahabat yang mereka dikepung sehingga terjadi korban yang sangat banyak, dan hanya beberapa saja yang lolos, yang bisa kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah peristiwa tersebut, di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan kisah yang baru, yaitu Ghazwatu Bani Nadir, peperangan kabilah Bani Nadir. Peperangan kabilah Bani Nadir. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, namun sebelumnya mohon maaf, kajian kemungkinan akan kita hentikan di 18.30 karena masih ada jadwal dadakan dan tempatnya lumayan jauh, sehingga untuk kajian malam hari ini mungkin tidak sampai adzan Isya. Hanya 18.30 atau mungkin kurang daripada itu, kemudian kita hentikan. InsyaAllah di kesempatan yang lainnya, kalau tidak ada jadwal dadakan seperti ini, kita akan selesaikan sampai adzan Isya, dan waktu yang ada nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kabilah Bani Nadir adalah salah satu kabilah yang ternama, salah satu kabilah yang besar yang ada di
kota Madinah. Dan kabilah Bani Nadhir ini merupakan kabilah atau salah satu kabilah dari orang-orang Yahudi. Ya, berarti ketika Ghazwatu Bani Nadhir, peperangan Bani Nadhir, maksudnya adalah peristiwa di mana kabilah Bani Nadhir dari kalangan Yahudi itu diserang oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW karena adanya pengkhianatan dari mereka. Ya, adanya pengkhianatan dari mereka. Kalau kita kembali kepada awal dari materi As-Sirah An-Nabawiyah, maka kita akan dapati bahwasannya di Madinah sudah banyak orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sana. Mereka dapatkan sebuah pengetahuan dari kitab mereka bahwa Nabi yang terakhir itu akan hijrah ke Yasrib, ya, nama lama dari kota Madinah. Oleh karenanya mereka berbondong-bondong datang ke Madinah untuk menjemput Nabi yang terakhir yang telah dikhabarkan, yang telah disebutkan dalam kitab mereka. Namun tatkala ternyata yang menjadi Nabi yang terakhir berasal dari orang-orang Quraisy, berasal dari suku Quraisy, maka mereka pun menolaknya. Ya, oleh karenanya ketika Nabi sudah sampai di Madinah, kaum Yahudi sudah banyak. Mereka berkabilah-kabilah, dan ada 3 kabilah besar dari bangsa Yahudi di kota Madinah. Di sana ada kabilah Bani Quraidah, ada kabilah Bani Qainuqa, ya, yang mana peperangan Qainuqa sudah kita lewati. Kemudian yang ketiga ada kabilah Bani Nadhir, ya, ada Quraidah, ada Qainuqa, ada Nadhir. Ya, mereka ini semuanya adalah dari bangsa Yahudi. Ya, mereka besar di Madinah. Ya, mereka ternama. Maka salah satu dari mereka yaitu kabilah Bani Nadhir, dan sebelumnya kabilah Bani Qainuqa, mereka melakukan pengkhianatan. Ya, mereka menampakkan peperangan dengan kaum muslimin. Oleh karena itu kemudian Nabi SAW mengambil sikap yang sebelumnya Nabi selalu memberikan, ya, pilihan dengan melakukan perjanjian dengan mereka. Ya, tapi terkadang perjanjian itu mereka khianati. Ya, sehingga Nabi SAW kemudian mengambil sikap. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu kapan terjadinya perang kabilah Bani Nadhir? Maka dalam perkara ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa peperangan kabilah Bani Nadhir itu terjadi sebelum perang Uhud. Ya, sebelum perang Uhud, yaitu 6 bulan setelah perang Badar. Ya, 6 bulan setelah perang Badar, dan itu belum masuk ke perang Uhud. Adapun pihak yang kedua dari kalangan para ulama berpendapat bahwasannya peperangan Bani Nadhir itu terjadi setelah perang Uhud, tepatnya 1 bulan setelah peristiwa Ar-Raji' dan juga Bi'ru Ma'unah.
ya, perang Raji atau Sariyatul Raji, dan juga Ma'satu Bi'ri Ma'unah itu terjadi di bulan Safar tahun keempat Hijriah. Maka satu bulan berikutnya, yaitu di bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, terjadi peperangan Bani An-Nadhir. Dan wallahu taala alam bisawab, pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, dan itu juga yang dipilih oleh penulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Beliau menempatkan kisah tentang Ghazwatu Bani Nadir itu setelah Bi'satur Raji dan juga Ma'satu Bi'ri Ma'unah, setelah kejadian ya Ar-Raji dan kejadian Sumur Ma'unah. Ya, berarti beliau mendukung pendapat yang kedua. Demikian pula disebutkan oleh para ulama bahwa peperangan ini terjadi setelah perang Uhud. Ya, setelah perang Uhud itu dikuatkan dengan adanya pengharaman khamr. Ya, bahwa pengharaman khamr itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin sedang mengepung kaum Yahudi dari Bani Nadir. Ya, setelah mereka mengepung ya di sana. Ya, jadi nanti kisahnya akan ada pengepungan dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW, atau saat itu benderanya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Dan dalam pengepungan itulah kemudian Allah memberikan wahyu, turun ayat yang mengharamkan tentang khamr. Ya. Dan ini yang diantara dalil yang menunjukkan adanya penguatan terhadap pendapat yang kedua, bahwa peperangan Bani Nadir terjadi setelah perang Uhud. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Safi Rahman Mubarakfuri rahimahullah, beliau mengatakan qad aslafna anna al-yahuda kanu yataharraquna 'ala al-islam wal muslimin. Telah berlalu penjelasannya bahwa orang-orang Yahudi itu mereka telah membuat api kebencian, telah menyulut api kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi semenjak dahulu bangsa Yahudi adalah bangsa yang suka menyulut kebencian, ya, menyulut perpecahan dan juga peperangan terhadap Islam dan juga kaum muslimin dari dahulu. Illa annahum lam yakunu ashabu harbin wa dharbin. Hanya saja orang-orang Yahudi itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pandai berperang. Ya, mereka tidak pandai berperang dan mengangkat senjata. Jadi sukanya menyulut perpecahan, sehingga terkadang mengadu domba, dan itu nanti yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Demikian pula orang-orang Yahudi, ya, mereka sudah menebar kebencian sejak datangnya Islam. Ya, sejak datangnya Islam, sejak mereka tahu bahwa Nabi yang terakhir itu berasal dari bangsa Quraisy, bukan dari bangsa mereka. Dan mereka menyulut api peperangan dan kebencian sudah sejak lama. Ya, di Piagam Madinah mereka juga termasuk yang kemudian berkhianat. Hanya saja mereka, ya, bukanlah orang-orang yang pandai untuk berperang, demikian pula mengangkat senjata. Bal kanu ashabadussin wa mu'amarah. Justru mereka ini adalah orang-orang yang pandai untuk bersekongkol dan juga untuk berkhianat. Ya, mereka itu adalah orang yang pandai untuk berkhianat dan juga bersekongkol, mengotak-atik sebuah aturan. Ya. Fakanu yujahiruna bil haqqi wal adawah. Dan mereka
sudah sangat terang-terangan untuk menampakkan kedengkian dan permusuhan mereka. Wa yakhtaruna anwa'an minal haili, dan mereka sudah banyak melakukan usaha-usaha, ya, berbagai macam bentuknya dari sebuah pengkhianatan. Jadi apa yang bisa mendorong kepada pengkhianatan semuanya sudah mereka lakukan. Li'iqa'il idza'i bil muslimin, ya, untuk mengalahkan, untuk menghinakan, ya, untuk menyakiti orang-orang yang beriman, duna ayyaqumu lil qital, tanpa harus berperang dengan mereka. Ya, jadi intinya mereka itu suka di belakang layar. Ya, terjadi peperangan antara ini dan itu, terkadang di baliknya itu adalah orang-orang Yahudi, dan itu sudah sejak lama. Ya, mereka suka di belakang layar tanpa harus menyakiti secara langsung orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman sudah tersakiti, tersulut, ya. Sehingga kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya mereka menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka menyerang kaum muslimin. Orang-orang munafik akhirnya juga tersulut kemudian menyerang kaum muslimin tanpa harus orang-orang Yahudi itu berperang. Padahal ma'a ma kana bainahum wa bainal muslimin min uhudin wa mawathiq. Ya, bersamaan dengan itu ada antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi itu perjanjian-perjanjian yang banyak. Ya, hanya saja setelah, ya, ba'da wiqati Bani Qainuqa, ya, setelah terjadinya peperangan dengan Bani Qainuqa wa qatli Ka'ab bin al-Ashraf, ya, demikian pula terjadinya, ya, penghabisan nyawa terhadap Ka'ab bin al-Ashraf, salah satu petinggi dari orang-orang Yahudi. Khafu ala anfusihim, orang-orang Yahudi saat itu memiliki kekhawatiran yang sangat besar. Fastakanu waltazamu al-hudu'a was-sukut, sehingga mereka memilih untuk banyak diam. Ya, setelah kejadian, ya, peperangan Bani Qainuqa, demikian pula terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf, mereka memilih untuk diam. Akan tetapi setelah terjadi perang Uhud, tajarra'u, mereka mulai berani. Ya, setelah perang Uhud mereka mulai berani. Ya, kita telah habiskan kisah perang Uhud di mana kemenangan, ya, karena kita telah sampaikan itu bukan murni kemenangan bagi orang-orang musyrikin Quraisy, ya, kaum muslimin, ya, di perang Uhud dipukul mundur. Ya, sehingga setelah kejadian itu keberanian orang-orang Yahudi semakin nampak, bahkan mereka semakin lancang. Fakashifu bil adawati wal ghadar, demikian pula mereka mulai menampakkan kembali, ya, permusuhan dan juga perkhianatan mereka. Wa akhadu yattasiluna bil munafiqina wa bil musyrikin, sehingga di belakang itu mereka masih menjalin hubungan dengan orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrikin min ahli Makkah sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dari penduduk Mekah. Ya, dari penduduk Mekah, mereka yang munafik, mereka yang masih di atas agama musyrik, ya, menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Wa ya'maluna li salihihim diddal muslimin, mereka melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan mereka untuk melawan kaum muslimin. Sekali lagi, terkadang tanpa harus mereka, ya, turun tangan. Mereka di belakang layar, cukup orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang berperang dengan Nabi SAW. Dan ini semua sebenarnya sudah diketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi wasabaron Nabi SAW bersabar, ya, menunggu waktu dan perintah untuk menghabisi mereka. Sehingga setelah, ya, terjadi peristiwa Ar-Raji dan juga Bi'ru Ma'unah, maka tampaklah permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, mereka pun kemudian sepakat untuk melakukan percobaan pembunuhan dengan Nabi SAW, dan itulah sebab utama kenapa Nabi menyerang mereka dan mengusirnya dari kota Madinah. Singkat cerita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita masih ingat
ada sahabat Nabi Amr bin Ad-Dhamiri di perang atau di peristiwa Bi'rul Ma'unah yang selamat. Ya, kemudian dia ketika pulang ke Madinah sejenak istirahat di bawah pohon. Ya, kemudian datang 2 orang dari kabilah Al-Kilab yang dikira ini adalah teman daripada orang-orang yang mengeroyok beliau dan para sahabat, para pembaca Al-Quran yang lain. Sehingga saat keduanya tidur ikut di satu naungan itu, dibunuhlah ya keduanya oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Ya, sehingga ketika itu kisahnya disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan, kamu telah membunuh 2 orang yang kabilahnya memiliki perjanjian baik dengan kita. Maka mau tidak mau kamu harus membayar diyat, ya, denda untuk mengganti ya atas jiwa atau 2 jiwa yang telah dia bunuh. Maka salah satu yang harus bertanggung jawab untuk ya membayar diyat adalah bangsa Yahudi. Ya, karena di Madinah Nabi sebagai penguasa saat itu punya perjanjian dengan bangsa Yahudi, kalau ada sesuatu yang perlu dibutuhkan, kami harus meminta bantuan kepada kalian. Kalian harus ikut iuran istilahnya. Ya, maka ketika terjadi ini, ya, ada pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri kepada 2 orang yang kabilahnya sedang ada ya perjanjian dengan kaum muslimin, maka orang-orang Yahudi harus juga ikut membayar diyat, membantu ya untuk pembayaran tersebut. Maka datanglah Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib kepada bangsa Yahudi Bani Nadir. Ya, mereka diminta untuk ya membayar diyat. Kemudian mereka mengatakan, naf'alu ya Abul Qasim, kami akan lakukan wahai Abul Qasim. Ijlis hahuna hatta naqdi hajatak, duduklah di sini sampai kami menunaikan hajat kami atau hajatmu, kami akan penuhi. Maka Nabi pun duduk di salah satu dinding dari rumah, ya, kemudian menunggu janji mereka ingin membayar diyat. Maka di balik itu ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Yahudi sudah kasak kusuk, sudah berbisik-bisik ingin membunuh Nabi SAW dengan cara menimpakan batu yang besar dari atas rumah yang beliau bersandar di dinding itu. Ya, mereka mengatakan bahwasanya siapa di antara kalian yang mau mengambil batu yang besar ini, wa yas'udu fayulqiha ala ra'sih, kemudian naik ke atas rumah itu dan menjatuhkan batu itu dari atas mengenai kepalanya Muhammad sehingga kepalanya bisa hancur. Maka saat itu ada seseorang yang bernama Amr bin Jihash dari kalangan Yahudi yang mengatakan, aku yang mau. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal itu diketahui Salam bin Miskan dengan mengatakan, la taf'alu, kalian jangan lakukan itu. Fa wallahi, dan demi Allah, la yukhbaranna bima hamamtu bih, Muhammad itu pasti akan diberitahu tentang apa yang akan menjadi keinginan kalian, yaitu ingin membunuh Muhammad dengan cara seperti itu. Pasti Muhammad itu akan diberitahu oleh Tuhannya, oleh ya sesembahannya. Dan selain daripada itu, perbuatan ini juga merupakan ya perbuatan yang melanggar perjanjian kita dengan mereka. Ini perbuatan yang salah. Andaikan nggak salah pun, Muhammad pasti akan diberi kabar. Tidak lama kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, turunlah malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi SAW tentang apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika beliau sedang duduk itu. Lalu tidak berselang lama Nabi langsung bangkit tanpa melakukan pembicaraan sedikit pun, kemudian kembali ke Madinah, pulang, ya, kembali ke rumah. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh Umar, kemudian juga disusul oleh Ali dan beberapa sahabat. Karena saat itu ada beberapa yang ikut. Sampai di kediaman beliau, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Saya tidak menemukan ada sesuatu yang membahayakan engkau. Lalu kemudian Nabi menceritakan bahwa datang malaikat Jibril kepada beliau memberitahukan niatan jahat orang-orang Yahudi yang ingin membunuh beliau. Maka saat itu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, Nabi pun pulang seperti itu tadi tanpa berkata apapun kepada orang-orang Yahudi yang saat itu ada di sana. Dan setelah itu nanti kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, datang utusan ya dari Nabi SAW. Demikian pula datang utusan dari Yahudi untuk menunjukkan sikap mereka
yang pada akhirnya kemudian Nabi SAW mengumpulkan pasukan dan menyerang orang-orang dari Bani Nadir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan, mohon maaf hanya bisa ini yang bisa kita sampaikan dari waktu yang telah saya tentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita sebutkan ataupun akan kita lanjutkan kisah yang luar biasa ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.